Jibril itu, Nabi itu menguji Jibril, Jibril menguji dirinya sendiri. Lalu apa yang dikatakan olehnya? Hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Pendek, tetapi dalam. Ini menggambarkan bahwa kalimat pendek ini, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini mengisyaratkan ada 7 tingkatan loh di sini. Ada 7 tingkatan, ada 7 anak tangga yang harus didaki, termasuk kita oleh jamaah ASQ ini. Beritahukanlah kepada aku tentang ihsan. Lalu Nabi menjawab, hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatmu. Jika engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya dia melihat. Mari kita lihat apa yang dikomentari oleh para ulama. Misalnya Ibnu Arabi mengurai hadis ini hadis Muslim, hadis sangat sahih. Ya, bagi kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, seperti saya ini, mohon maaf, nggak apa-apa, saya memang dari lahirnya, dari nenek moyangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mau diapain lagi, dan memang itu saya itu, this is my choice, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon maaf, bukan Wahabi, bukan Syiah, karena kami juga di pondok pesantren, dan memang metodologi yang cocok buat saya adalah metodologi Ahlus Sunnah ini. Nah, bagi kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, metodologi hadis yang diungkapkan oleh Bukhari Muslim itu sangat-sangat saintifik ya, sangat saintifik. Saya tidak perlu jelaskan saintifikasinya seperti apa, yang jelas bahwa kredibilitas dua orang ini, Bukhari dan Muslim, itu dahsyat. Nggak bisa dibandingkan profesor yang ada sekarang ini kita ini. Ya. Hanya orang itu menggunakan lengan pendek bajunya, ya, dia nggak terima hadisnya. Itulah Imam Bukhari Muslim. Jadi Imam Bukhari itu pernah suatu saat mencari sebuah hadis, karena kan tugasnya adalah kolektor hadis, membukukan semua hadis yang pernah diucapkan oleh Rasulullah. Suatu saat pergi ke Mawar an-Nahar, di mana itu ya, mungkin Tajikistan sekarang ini, berapa minggu itu naik kuda sambungnya unta di padang pasir, hanya untuk menerima sebuah hadis. Ya, tanya di mana rumahnya Pak Kiai, oh tuh di seberang lapangan. Ternyata Pak Kiainya membawa semacam apa itu ya, wayang itu, kalau mau menangkap kuda itu kan ada, seolah ada makanan kuda itu yang ampas-ampas. Kalau kita habis pabrik padi itu ya, ampas padi-padian itu. Nah, ternyata kosong. Isinya wayang itu nggak ada. Akhirnya kudanya mendekat, dikiranya ada makanan kan. Jadi dia kibulin kudanya seolah-olah mau diberi makan. Tapi ternyata wayang itu nggak ada isinya. Jadi dia bohongi kuda kan. Nah, Imam Bukhari berpuluh-puluh hari datang ya dari Mekah ya, dari Madinah, khusus untuk menjumpai Kiai, karena ada hadis yang dia tahu dari situ ya, untuk konfirmasi. Tapi ternyata dia bohongi kudanya, hanya karena dia ingin menangkap kudanya, sehingga dia kasih wayang kosong tuh. Kudanya mendekat cari makanan, ternyata hanya ingin menangkap. Jadi begitu dia ikat lehernya, udah diambil kuda itu. Kata Imam Bukhari, saya tidak terima hadisnya orang ini. Balik dia ke Arab. Ini dia bohongi kudanya. Jadi kuda yang dibohongi pun tidak bisa diterima hadisnya.
Nah, kalau peneliti sejarah kita meneliti ya nggak tahu siapa, pokoknya ada orang yang ngomong begini catat gitu, samplingnya seperti itu. Kalau ini enggak, itu satu bukti betapa telitinya Imam Bukhari. Sama juga dengan Muslim tuh, ya. Jadi ada namanya liqa dan muasarah. Jadi misalnya saya menerima hadis ini dari A, kemudian dari A mengatakan saya berikan kepada B. A dan B ini itu tidak cukup hanya semuasarah, ya, seumur misalnya kalau kita lihat ya, tanggal kematian dan tanggal wafatnya itu diduga keras bahwa itu bersambungan tuh. Ya, Pak Ari lahir tahun berapa? Nah, saya lahir tahun berapa? Saya lebih senior daripada Pak Ari. Berarti tahun kelahiran saya, kematian saya, dan tahun kelahiran dan nanti seandainya Pak Ari kita justru dipanggil Allah. Ahli hadis itu melihat, oh ini kemungkinannya Pak Nasar dengan Pak Ari ini nyambung sanadnya. Tapi kalau selisihnya 200 tahun, itu berarti ada generasi yang hilang. Itu nggak boleh diterima hadisnya. Kenapa? Itu tidak liqa, tidak muasarah. Tidak muasarah artinya tidak sezaman. Pasti ada mata rantai yang hilang satu kan. Ya. Karena cucu langsung ke eyangnya. Anak kecil kan nggak mungkin bisa menghafal hadis yang itu mendalami sebuah hadis. Jadi itulah satu bukti ketelitian. Kalau Imam Bukhari bukan hanya semuasarah, tapi harus liqa. Walaupun sezaman sama hidupnya, tapi kalau dia tidak pernah berjumpa face to face, itu juga tidak boleh diterima hadisnya. Maka itu dalam hadis Nabi itu kan ada sami'atu, ya, aku mendengarkan Rasulullah begini. Ada juga yang mengatakan ra'aitu, aku melihat Rasulullah begini dan begitu. Nah, itu akan lebih bagus daripada Pak Akhbarani, aku diberitakan oleh orang bahwa Nabi pernah begini. Itu kualitas hadisnya itu lebih rendah. Jadi kalau aku melihat, aku mendengar Rasulullah, itu lebih utuh, lebih kuat daripada saya dapat kabar dari Rasulullah. Walaupun sesamaan, walaupun sering berjumpa dengan Nabi, ya, tetapi mungkin indirect dia peroleh informasi itu kan. Tapi kalau Imam Bukhari Muslim harus sesamaan dan harus liqa, berjumpa. Nah, jadi hadis ini sangat sahih. Mari kita lihat. Beritahukanlah apa itu ihsan. Jadi yang pertama dijelaskan itu iman, Islam, kemudian ihsan. Iman itu kan rukun iman kan Bapak Ibu. Ada 6. Di atas rukun iman itu harus ada batangnya. Jadi rukun iman itu akarnya, pondasinya. Islam itu adalah batangnya. Yang 5 itu rukun Islamnya. Dan penampakannya, penampilannya itu, buahnya dan segala macam itulah yang disebut dengan ihsan. Jadi dasarnya ihsan itu adalah rukun Islam, dasarnya rukun Islam itu adalah rukun iman. Jadi puncak-puncak pemahaman keagamaan Islam kita itu ialah ihsan. Nah, maka itu pertanyaan terakhir ini Jibril ialah mal ihsan, apa itu ihsan? Sepintas Bapak Ibu, mari kita lihat. Anta'budallah, hendaklah engkau menyembah Allah. Itu kan? Karena kata rahu, seakan-akan kau melihatnya. Fa'ilam takun, kalau fa'ilam takun tarahu, jika engkau tidak sanggup melihat Allah, fa'inahu yaraka, maka dia melihatmu. Mari kita lihat tahap pertama. Nah, ini ada 7 makam di sini, di dalam hadis itu Bapak Ibu. Ada makam ta'abud, ada makam yaraka. Ta'abud itu menyembah, anta'abud Allah tadi. Makam yaraka yang terakhir itu hadisnya. Makam ka'ana, makam ana, makam lam takun, makam tarahu, makam ittihad. Saya jelaskan. Makam pertama ini yang saya garis kuning itu ya. Wa akhbarani anil ihsan. Apakah ihsan itu? Hendaklah engkau menyembah Allah. That's it. Anta'budallah. Ini makamnya orang awam nih, yang penting nyembah Allah.
kayak anak-anak kecil tuh, udah salat udah, kok cepet banget. Ya udah, kan rukun syaratnya aku sudah wudhu, sholat subuh itu udah cepat. Nah, atena kul wallah, assalamualaikum, assalamualaikum, lempar peci mukna. Udah selesai, udah sholat. Kok cepet banget ya, memang balapan. Ya. Jadi itu nyembah Allah kan, formalnya sudah kok. Aku sudah sujud, rukuk, duduk, berdiri kan. Semua rukun syarat itu, salat itu sudah dilakukan. Nah itu makam anak tangga pertama tuh. Nah kalau ada di antara kita itu salatnya misalnya hanya seperti itu aja, udah salat, sudah salat, nggak ada lagi dalaman. Nah itu salatnya orang awam. Nabi pernah bersabda itu juga, ada dua umat yang salat, sama-sama bacaannya, sama-sama gerakan salatnya, tapi antara salat keduanya itu seperti antara bumi dan langit. Satu salat bumi, satu salatnya langit. Nah, siapa salat langit, siapa salat bumi? Samakah salat bumi dan salat langit? Tentu beda. Jadi makam pertama, formalitas. Salat anak-anak ini. Maaf, salat yang standar. Nyembah Allah. Sudah salat, sudah, titik. Tapi makam yang kedua. Nah, perhatikan garis kuningnya. Ini makam pertama, ini formalitas. Orang ini kalau hanya sekedar ta'abbud, dia masih merasakan terpaksa salat. Why do you pray? Because we have to pray. This is obligation from the God, ya kan? Di mana anta tusalli? Lianhu hadza amrullah, ini wajib dari perintah Allah, ya kan? Nah, jadi mereka melakukan salat itu karena wajib. Ya. Nanti akan ada. Why do you pray? Because I love to pray. Aku mencintai salat. Why do you fasting? Because I love to fasting. Limata anta tasum? Ana hubbus saum. Aku mencintai puasa. Nah, kalau kita melakukan ibadah itu dengan cinta, belum duhur udah dijemput, sudah berwudu, udah pakai gelar sajadah. Begitu cintanya terhadap salat, itu adalah ahlul ibadah. Tapi kalau akhir waktu salatnya rapat aja terus itu, walaupun rapatnya tentang Islam yang dibahas, ya kan? Entahlah, tanggung seminar ini, tutup nanti sebentar. Akhirnya tinggal 5 menit, kejar-kejaran ngambil wudhu di lantai bawah lagi. Baru 2 rakaat azan salat asar. Itu orang-orang ahlu ta'ah, bukan ahlu ibadah. Ya, Bapak Ibu, mari kita meninggalkan anak tangga pertama, naik ke anak tangga lebih tinggi di atas, ahlul ibadah. Ya. Jadi itu ada tingkatan-tingkatannya. Ahlul ta'ah itu juga kan. Contohnya ada orang preman tuh, suka mengolok-olok orang yang pergi sholat jamaah. Biasa tuh preman-preman tuh dulu di pinggir jalan tuh, ada mbak-mbaknya mau pergi ke masjid. Salam saya sama Tuhan ya. Waduh, itu kan sinis tuh pertanyaan. KTP-nya Islam tapi mengganggu orang. Mbak, salam saya sama Tuhan ya. Rokok di situ gangguin orang pergi salat. Salat. Udah, ngapain ada salat? Jadi mengolok-olok orang yang mau pergi salat itu preman banget itu. Tapi lama-kelamaan anaknya meninggal atau sakit atau ibunya meninggal, sadar dia, lu jangan ledekin orang. Kita nggak bisa salat tapi jangan gangguin orang. Jadi kok tumben jadi ustaz sekarang? Jadi sesama preman ini sudah mulai tampil. Nah itu dalam bahasa tasawuf itu sudah kiamat sugra. Nah, tapi sudah mulai sadar sedikit tapi belum sholat. Cuman bedanya nggak menggangguin orang lagi. Bahkan dilarang temannya ganggu. Nah, terus udah ikut salat dia juga. Tumben kok salat Jumat dia. Kalau salat 5 waktu tidak bisa kita lakukan, salat Jumat lah. Ya udah. Lama-kelamaan salat Jumat dan salat fardunya juga dilakukan. Itu sudah mulai meningkat itu.
Tapi dia biasa masih ahlu ta'ah. Dia melakukan itu karena wajib, karena terpaksa. Dan orang seperti ini terbebani dengan ibadah. Orang mau salat, belum salat isya. Bangun, kamu belum salat isya. Aduh, sebel banget itu orang-orang itu. Dibangunin salat subuh, terlambat tidur. Jadi salat itu betul-betul membebani dirinya sendiri. Orang yang masih terbebani dengan ibadah, itu ahlu ta'ah. Tapi kalau orang tidak pernah terbebani ibadah, itu ahlul ibadah. Jadi di atasnya ahlul ibadah, masih ada lagi. Kalau ahlul ibadah itu sudah mencintai salat. Ada lagi ahlullah. Kalau ahlul ibadah itu, kenapa Anda salat? Kita kan takut masuk neraka. Ya, kita mau masuk surga, mudah-mudahan lah. Maka itu dia cintai salat supaya masuk surga, takut neraka kan. Allah mengampuni dosa masa lampau kita. Kalau sudah ahlullah, enggak. Aku enggak tahu apakah aku surga atau neraka, terserah Engkau ya Allah. Aku salat karena aku hamba Engkau Tuhan. Seperti apapun yang Engkau kehendaki pada diriku, itu yang kami ikuti. Jadi aku tidak peduli. Jika Engkau akan memasukkan kami ke dalam neraka, itu memang pantas aku masuk neraka. Daftar panjang dosa masa lampau begitu besar. Aku memang gak pantas masuk surga. Tapi jika Engkau akan memasukkan kami ke dalam surga-Mu, memang Engkau Tuhan Maha Pengampun. Tapi aku beribadah kepadamu Allah, bukan karena ingin surga, bukan takut neraka. Aku beribadah karena aku sadar bahwa Engkau Tuhan, aku hamba. Ya, terserah. Aku tidak ada kaitannya dengan surga dan neraka. Aku menyembah Engkau karena aku mencintai, dan di samping itu aku hadir karena aku beribadah. Ya, inilah puncak. Itulah yang disebut dengan ahlullah. Masuk neraka pun aku tidak peduli. Yang aku minta, izinkan aku memakikan kalimat cinta Allahu Akbar di lumpur neraka pun. Aku akan mengabdi kepadamu. Jangan menghalangi aku ya Allah. Jangan mencegah kami untuk mencintai dirimu sekalipun aku di lumpur neraka. Ya, bakar itu surga aku tidak perlu. Itu hijab buat aku. Mengganggu aku untuk khusyuk kepadamu. Ya, jadi kalau orang sudah seperti ini, padahal mantan preman loh, udah sampai sadar akan dosanya seperti apa masa lampaunya, maka itu dia tidak berharap untuk dapat surga, nggak mungkin. Ya, tempat neraka. Tapi aku melakukan ini karena aku cinta terhadap Tuhan. Siang malam menangisi ya kerinduannya, bukan lagi menangisi dosanya. Ya. Dia menangis karena rindu terhadap Tuhannya, bukan menangis karena sadar dosa-dosanya di masa lampau begitu banyak. Aku menangis bukan karena meratapi dosa masa lampau aku. Aku rindu terhadapmu ya Allah. Itulah air mata yang paling mahal Bapak Ibu. Ada 3 air mata yang tidak mungkin disentuh oleh neraka kata Rasulullah. Air mata yang paling mahal. Air mata yang tumpah karena rindu terhadap Tuhan. Kemudian air mata taubat. Air mata taubat ini yang akan memadamkan api neraka yang bersangkutan. Dan air mata yang ketiga ialah air mata yang keluar sebagai bentuk protes terhadap kebatilan yang ada di sekitar rumahnya. Ya Allah, aku tidak mampu. Aku tidak sanggup untuk menghapus usaha maksiat di dekat rumah saya. Tak saking jengkelnya sampai nangis. Air mata protes terhadap sebuah kebatilan itu juga tidak mungkin disentuh oleh api neraka. Tuhan memberikan bonus orang itu. Nah. Jadi itulah 3 air mata. Semoga kita memiliki semuanya, atau satu saja itu sudah cukup buat kita memproteksi kita tidak masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi yang bersangkutan, I don't care dimanapun Engkau menempatkan aku ya Allah. Aku memang pantas dibakar di neraka, tapi aku mencintaimu. Izinkan aku mencintaimu sekalipun aku di lumpur neraka ya Allah. Apa orang seperti mau dibakar? Mungkin neraka terasa surga buat mereka. Nah, jadi Bapak Ibu, ini
makam ta'abud pun juga bertingkat-tingkat ternyata. Nah sekarang kita pindah, makam yang kedua. Ada yang disebut dengan makam yaraka. Apa artinya? Mari kita lihat artinya. Beritahukanlah kepada aku tentang ihsan. Nabi menjawab, hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya jika engkau merasa sudah tidak ada. Atau jika engkau, fa'ilam takun, jika engkau tidak sanggup untuk melihatnya ya. Jadi ini jika engkau tidak bisa melihatnya, jadi ini terjemahan yang terakhir, enggak apa-apa. Nah inilah yang disebut dengan makam yang kedua. Ya. Supaya tidak salah pengertian saya rubah dulu. Nah ini kan makam yaraka ya Bapak Ibu sekalian. Jika engkau ya. Ini pengertian. Jadi beritahu kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka engkau dilihatnya. Maka ini dia. Maka engkau dilihatnya. Atau maka sesungguhnya dia melihatmu. Ini dihapus. Ini arti yang sebenarnya. Jadi beritahukan kepada aku apa itu ihsan. Anta'budallah karena kata rahu, hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Nah, perhatikan. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka engkau sesungguhnya dilihat olehnya. Maka engkau sesungguhnya dilihat olehnya. Jadi ini dia. Maka engkau sesungguhnya dia melihat. Maka dia yang melihatmu. Samalah. Maka dia melihatmu. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka dia melihat, makan begitu kan Bapak artinya. Baca sekali lagi. Ya. Makam kedua ini. Mungkin kita di sini banyak di sini seperti ini. Beritahukanlah kepada aku tentang ihsan. Nabi menjawab, hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka dia melihatmu. Kan begitu. Jadi ini makam kedua. Kita nggak bisa melihat Allah, tapi kita yakin dia melihat kita. Betul kan begitu kan? Apa? Allah melihat kita. Nah ini makam kedua. Jadi Allahu Akbar. Aku nggak boleh macam-macam. Allah menatap aku. Allah meneropon aku ini. Maka aku tidak boleh gatal, menggarut-garut. Aku tidak boleh malas. Ya itu lumayan kan. Kalau yang pertama itu Allah Akbar, Assalamualaikum, sudah selesai. Nggak peduli dilihat atau melihat Allah itu. Nah sekarang lumayan. Dia sudah sadar kalau dirinya diintip oleh Allah. Aku harus tutup aurat ini. Aku nggak boleh pakai daster. Ini kan daster dapur nih. Masih bau dapur. Ini transpa pakai baju cuci mobil kok dipakai salat walaupun menutup aurat. Tidak ada najisnya. Tapi nggak santun. Udah ganti dia. Allah akan melihat aku. Nah itu lumayan kan Bapak Ibu. Kelas 2 ini lumayan nih. Dia merasa dilihat oleh Allah. Ini banyak di antara kita. Nah, ada makam berikutnya lagi. Ya, kita lihat. Ya. Coba saya atur lagi artinya ini. Jadi masih sama tadi ya, Bapak Ibu. Artinya yang ini. Makam yang kedua tadi. Hendaklah engkau menyembah Allah hendaklah engkau menyembah Allah nomor 3 ya sekarang
seakan-akan engkau melihatnya jika engkau merasa jika engkau coba kita lihat, jika engkau tidak sanggup melihatnya, ya, maka engkau sama aja, maka engkau dilihatnya sama aja. Namun yang ketiga ini, mulai kita makam yang ketiga, Bapak Ibu perhatikan. Pak Akbar ini anisan antabudallah karena kata rapu, Pak Ilaf takun tarapu, ya, Pak Inawiyaraka. Ini hilangkan komanya ini. Ya, beritahukanlah kami tentang ihsan. Nabi menjawab, hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak sanggup melihatnya, maka engkau dilihatnya, kan Bapak? Ya, jadi itu. Jika engkau tidak sanggup melihatnya, maka engkau dilihatnya. Engkau dilihat olehnya. Begitu maksudnya. Subhanallah. Nah, ini sedikit di antara kita udah kayak gini. Jadi sudah masuk ke makam ka'ana. Ini ka'ana yang kuning. Beritahukanlah kepada kami tentang ihsan. Nabi menjawab, hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jadi kita sudah seakan-akan melihatnya nih. Jika tidak sanggup melihatnya, maka engkau dilihat olehnya. Ya kan begitu. Jadi naik. Kalau yang pertama tadi itu kita dilihat oleh Allah. Nah sekarang ini naik ke kelas 3. Kita seakan-akan melihat Allah. Itu lebih tinggi lagi. Allahu Akbar. Aku kok seperti merasa tenang, merasa ada cahaya, merasa aku seakan-akan merasakan hadir. Itu muhadharah namanya di hadapan saya. Itu makam ketiga loh Bapak. Nah, makam yang selanjutnya, yang keempat ada lagi. Ya. Jadi, mal ihsan, hendaklah engkau menyembah Allah sesungguhnya engkau melihatnya. Jika engkau, saya rubah lagi sedikit artinya ini masih seperti tadi. Ya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, ya, maka engkau dilihatnya. Ya begini kan, ini makam yang keempat nih. Ya, makam Ana. Jadi K-nya ini Bapak Ibu, ini enggak kuning lagi. Jadi seolah-olah huruf K itu hilang. Bacaannya apa? Antabudallah anna katarahu. Huruf K-nya ini dihilangkan. Hendaklah engkau menyembah Allah sesungguhnya engkau melihatnya. Coba kalau ini kita hilangkan, misalnya huruf K-nya ini kita merahin ya, hilang hurufnya itu. Ya. Nah ini huruf K-nya itu sudah hilang. Bacanya seperti ini. Antabudallah anna katarahu. Tadi kan ada huruf K di situ. Seakan-akan engkau. Jadi huruf K-nya hilang, maka dibaca anna katarahu. Hendaklah engkau menyembah Allah, sesungguhnya engkau melihatnya. Jadi bukan lagi sekonyong-konyong, bukan lagi seakan-akan. Sekarang ini kita melihatnya. Itu makam yang keempat. Nah, ada di sini, tapi tidak banyak. Mampu menghadarahkan, menghadirkan Allah di hadapannya. Ya, dia sudah melihatnya. Dalam bentuk apa? Mata batinnya menyaksikan Allah. Itu anna katarahu. Bukan lagi seakan-akan. Nah, yang kelima, teman-teman, Bapak Ibu. Masuk lagi ke, nah ini dia.
Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau menyaksikannya. Jika engkau merasa sudah tidak ada, nah ini ya. Yang kita hapus ini adalah ini semuanya. Jadi sudah tidak perlu lagi yang kata-kata ini. Ya. Kita hapuskan atau kita garis merah. Ya. Apa bacanya, Bapak Ibu? Ya. Jangan baca anta'budallah ka'annaka tarahu, langsung ke sini. Fa'ilam takun, koma, tarahu. Itu lam takun di sini kan. Artinya apa? Hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau menyaksikan. Ini dihilangkan. Jadi kita hilangkan, sudah sampai ke sini. Dimerahin. Jadi apa artinya? Beritahulah kepada aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Hendaklah engkau menyembah Allah. Sudah nggak ada lagi yang mirip. Jika engkau merasa sudah tidak ada, if you feel nothing, if you are nothing, kalau engkau sudah merasa tidak ada, itulah yang disebut fa'ilam takun tarahu, ya, fa'innahu yaraka. Inilah. Ya, jadi maaf ini loncat. Tadi makam anak, sekarang bandingkan Bapak Ibu yang ini sudah nggak ada kanya lagi kan? Ya, tidak ada. Hendaklah engkau menyembah Allah, sesungguhnya engkau melihatnya. Jadi sesungguhnya engkau melihatnya. Jadi kita sudah melihatnya. Tapi kapan dan bagaimana kita melihatnya itu pembacaannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi fa'ilam takun tarahu, supaya nggak mengganggu, coba dihapuskan sementara ini. Fa'ilam takun tarahu, sudah nggak perlu ini. Fa'ilam takun tarahu, ya potong-potong. Tapi di sini ada koma Bapak Ibu. Sayangnya kita nggak ada papan tulis. Kalau di kelas ini enak ini. Ya. Mana komanya nih? Ya. Fa'ilam takun. Ini dia. Kita hapus juga ini. Jika engkau merasa sudah tidak ada, maka engkau melihatnya. Jadi kalau kita ingin melihat Tuhan, terlebih dahulu harus menghilangkan dirinya, menghilangkan egonya. Selama kita masih ada egonya, ya, kita nggak mungkin bisa melihat Tuhan. Karena ego itu nggak mungkin, ego itu hijab. Ego itu hijab untuk melihat Tuhan. Jadi tidak mungkin mata kita itu bisa menyaksikan Tuhan. Baik mata hati apalagi mata kepala, dia nggak bisa menyaksikan Tuhan selama masih ada ego. Jadi fa'ilam takun, if you feel nothing, kalau kamu nggak merasa sudah tidak ada, ya. If you are nothing, kalau kamu sudah nggak ada, barulah you will be see him, kamu bisa melihat Tuhan. Fa'ilam takun, tarahu. Kalau kamu merasa sudah tidak ada, maka engkau melihatnya. Kenapa? Ini sudah nggak ada lagi ini. Ya. Jadinya seperti ini. Jika engkau merasa sudah tidak ada, maka engkau melihat. Luar biasa kan Bapak? Cara orang-orang arif membaca hadis seperti ini. Jadi satu redaksi, tetapi cara pembacaannya bertingkat-tingkat. Fa'ilam takun dipindahkan komanya. Tadinya kan komanya ada di sini. Fa'ilam takun tarahu koma. Fa'ilam huyarakan. Sekarang ini dipendekin. Fa'ilam takun komanya pindah ke depan. Artinya apa? Jika engkau merasa sudah tidak ada, tarahu maka engkau pasti melihat. If you are nothing, kalau kamu sudah merasa tidak ada, yara tarahu engkau melihatnya. Nah
Nah, tetapi masih ada makam sesudah ini, Bapak Ibu. Kalau makam lam takun ini, kita masih hilang ya. Masih hilang untuk melihatnya. Jadi seolah-olah masih ada satu tingkatan lagi kita akan lihat. Nah, ada mana ini? Pindahin. Jadi fa'ilam takun tarahu, ya, jika kamu sudah tidak merasa, dan jika kamu sudah merasa tidak ada, maka itu insya Allah engkau akan menyaksikan. Ini loncat. Nah, ini. Makam yang ke-6, Bapak Ibu. Nah, ini dia paling maka engkau melihatnya. Terus makam ke-7 sekarang. Tapi tidak disebutkan dalam hadis ini, tapi begini penjelasannya. Kalau seperti ini, hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan melihat. Jika engkau merasa sudah tidak ada, maka engkau melihatnya. Jadi ini yang tadi kita potong ya. Kita sudah potong. Berarti di sini sudah nggak ada apa-apa lagi. Jika engkau merasa sudah tidak ada, maka engkau melihatnya. Ini juga sudah nggak ada lagi. Ya, jika engkau merasa sudah tidak ada, maka engkau baru melihatnya. Jadi selama masih ada diri kita, tidak mungkin bisa melihat Tuhan. Tapi kalau kita sudah mampu fana, itu yang disebut fana itu menghancurkan diri sendiri, ya kan? Kalau dalam bahasa Hindu itu shiwa itu penghancuran terjadi, penghancuran total. Maka kalau sudah tidak ada aku, barulah kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Oh, aku melihat engkau Tuhan. Selama masih ada ego, selama masih ada aku, ya maka aku tidak bisa melihatnya. Kita tidak bisa melihatnya. Tapi ternyata di atas ini masih ada satu makam puncak ini. Tadi kan kita lihat di atas itu ya Bapak. Nih. Makam terahu. Makam ini makam ittihad. Bukan lagi harus menghapus. Semuanya itu dihapus. Ya. Jadi yang ini sudah tidak diperlukan lagi. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah nggak ada lagi. Yang ada adalah makam ittihad, penyatuan diri dengan Tuhan. Kalau kita masih melihat Tuhan, berarti masih ada unsur dualitas. Aku melihat Tuhan. Jadi ada unsur aku, ada unsur Tuhan yang dilihat. Berarti itu masih dualitas. Di atasnya masih ada. Itu yang disebut dengan makam ittihad. Yang melihat dan yang dilihat menjadi satu. Al-abid wal ma'budu wahid. Ya, yang menyembah dan yang disembah satu. Al-hamid wal mahmudu wahid. Yang dipuji dan yang dipuji satu. Ya. Bapak-bapak. Kita ada di makam mana ini? 1, 2, 3, 4, atau 5. Ini makam puncak. Jadi kalau kita masih melihat Tuhan, masih ada yang dilihat dan ada yang dilihat, masih ada jarak ya. Nah, di dalam makam lain bahasa Qur'annya itu, Tumadana patadallah baka-baka-bau kausaini au adna. Ini ulama tasawuf juga mengartikan makam ittihad ini au adna. Au adna itu lebih dekat lagi daripada dua busur panah itu kan dalam surah An-Najm. Nah, bagi kita semuanya Bapak Ibu, kita sudah sampai kepada makam pencarian kita yang di atas. Nah, kalau Pak Ari Ginanjar guru kita ya seringkali mengajak kita itu melihat alam melalui PowerPoint yang ada sungguh luar biasa ya. Itu sesungguhnya mengajak kita untuk masuk ke makam 5, 6 dan mungkin 7. Makam 5, 6, makam lam takun.
kita tidak melihat apapun. Ketika kita melihat pohon, aku tidak melihat pohon. Yang aku lihat, dia yang tampil dalam bentuk pohon, dia yang menggunakan jubah pohon, dia yang menggunakan jubah gunung, dia yang menggunakan jubah langit, juga jubah matahari, bulan. Nah, itulah yang disebut dengan makam yang kelima. Kita diajak sadar, seolah-olah yang kita lihat itu hanya satu. Tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi pohon, tidak ada lagi laut, tidak ada siapapun. Yang ada the only one existent, yaitu dia yang tampil. Itulah yang disebut dengan makam-makam 5 atau 6 ini. Jadi selama kita masih melihat banyak, berarti kita masih belum aware di tingkat tinggi. Karena kita masih melihat ada pohon, ada kucing, ada laptop, ada rumah, ada istri, ada cangkir, ada kopi. Selama kita masih menyaksikan banyak, maka makam kita itu belum sampai ke 5. Tapi kalau kita melihat yang banyak itu ternyata, oh iya. Ya, saya pernah mencontohkan pertemuan kita yang lalu, Istiqlal misalnya kan. The only one Istiqlal, tapi kalau kita masuk ke Istiqlal, ada mimbar, ada mihrab, ada menara, ada tiang, ada karpet, ada macam-macam. Ada 1000 entitas di dalam Istiqlal. Selama kita menyaksikan yang 1000 itu, tenggelam Istiqlalnya. Siapa yang tampil banyak? Iya, sang Istiqlal. Siapa yang tampil dalam bentuk mimbar, mihrab, kubah, menara, karpet? Sang Istiqlal. Tanpa menara, tanpa kubah, tanpa tiang, adakah Istiqlal? Nggak ada. Jadi yang tampil banyak itu yang satu itu, dan yang tampil satu itu yang banyak itu. Nah, kalau kita sudah mampu ma'rifahnya seperti ini ya, seperti yang disampaikan oleh guru kita Pak Arki Najar, siapa gunung itu? Siapa bintang? Siapa langit itu? Ya, the only one existent. Hanya dia. Tapi many manifestation, ya kan? One existent, but many manifestation. Satu keberadaan, tapi banyak penampakan. Satu Istiqlal, tapi banyak entitas yang menampakkan dirinya Istiqlal itu kan. Ada tiang, ada tembok, ada menara, ada kubah. Nah, ma'rifah di tingkat tinggi yang kita akan cari adalah bagaimana menganggap bahwa yang banyak itu satu itu. Bagaimana yang satu itu yang tampil banyak itu. Manyness in the oneness, ya. And the oneness in the manyness. Al-wahda fil kathra wal kathra fil wahda. Nah, ini memang agak susah. Tetapi ini kelanjutan daripada apa yang kita sering dapat, ya Pak Ari menyuguhkan itu sarana pangkalan penderatannya untuk masuk ke makam-makam lebih tinggi seperti yang disampaikan guru kita, ya kan. Jadi selama kita masih melihat gunung itu gunung, maka kesadaran kita masih sensorial, belum kesadaran spiritual. Bagaimana mentransformasikan, menghijrahkan ya kesadaran sensorial ini menjadi kesadaran spiritual? Ya, kita lihat Asmaul Husna yang kita hafal itu kan. Jadi bagi kita sebetulnya sangat bagus menghafal Asmaul Husna, apalagi dilantungkan dengan sangat indah. Tapi akan sempurna Asmaul Husna kita itu kalau kita mampu mengejawantahkan di dalam pandangan hidup kita. Jadi world view kita, pandangan dunia kita terhadap Asmaul Husna itu apa? Ya, bagaimana menghadirkan Tuhan melalui Asmaul Husna? Misalnya gini kan Bapak, kita melihat besarnya gunung. Maka yang tampak di situ adalah Al-Kabir, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Begitu kita melihat langit yang begitu tinggi, maka yang tampak itu adalah Al-Ali, Allah yang Maha Tinggi. Begitu melihat hamparan laut tak bertepi, kita menyaksikan Al-Wasi'nya Allah, Maha Luasnya Allah. Begitu kita melihat kembang, Masya Allah, yang kita saksikan adalah Maha Indahnya Al-Jamal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Begitu kita melihat besi, Al-Hadid, Maha Kuat,
maha kerasnya Allah. Ya kan? Begitu kita melihat Nabi Musa, kita menyaksikan Al-Hadinya Allah. Allah maha pemberi petunjuk. Tapi begitu kita melihat Fir'aun, kita juga menyaksikan sifat asma'nya Allah di situ. Fir'aun itu kan menampilkan, ya, apa sifat yang ditampilkan oleh Fir'aun? Al-Mudil, Allah maha menyesatkan. Jadi selama kita masih membenci Fir'aun, mencintai Nabi Musa, ma'rifah kita itu belum tinggi. Makanya itu kenapa istrinya Fir'aun dianggap sebagai contoh orang yang paling baik keimanannya. Ya. Ada ayatnya kan, bahwa wadaraballahu, Allah memberikan contoh orang yang beriman itu imra'ata Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu orang yang paling kuat imannya. Kenapa? Karena istrinya Fir'aun yaitu Siti Asia sudah mampu menyamakan antara Nabi Musa dan Fir'aun. Dia membesarkan Nabi Musa dari kecil, bayi sampai remaja. Full perhatian. Karena dia menganggap bahwa Nabi Musa itu representasi daripada Al-Hadi, Allah yang maha pemberi petunjuk. Tapi pada saat yang bersamaan, dia juga memelihara, merawat suaminya, sekalipun itu Fir'aun besar. Kenapa Fir'aun? Karena itu juga wajah Allah tampak dalam bentuk Fir'aun. Wajahnya Allah dalam bentuk Al-Mudil, maha menyesatkan. Jadi Fir'aun itu tampil merepresentasikan sifatnya atau namanya Allah Al-Mudil, maha menyesatkan. Seandainya tidak ada Fir'aun, maka tidak sempurna Allah, karena tidak ada representasi salah satu sifatnya. Maka itu keberadaan iblis, keberadaan Fir'aun, keberadaan preman, keberadaan neraka, itu adalah sunatullah. Ya kan? Karena kalau tidak ada mereka, berarti ada nama Allah tidak punya representasi dalam kenyataan. Allah maha menyesatkan. Maka harus ada bukti Allah itu menyesatkan. Buktinya bahwa Allah maha menyesatkan ada Fir'aun. Nah, maka itu Rasulullah, kenapa selalu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, tobat. Ada kitab kuning mengatakan ini. Kenapa Nabi masih istighfar? Karena belum mampu melihat wajah Tuhan di dalam wajahnya Abu Lahab dan Abi Jahal. Padahal pada muka, pada wajah Abu Jahal dan Abu Lahab itu juga ada Asmaul Husna di situ, yaitu Al-Mudil. Allah maha menyesatkan. Maka hadirlah Abu Lahab, maka hadirlah Abu Jahal. Bukan hanya Abu Bakar, bukan hanya Umar. Ketika kita sudah mampu menyamakan antara Fir'aun dan Musa, tersenyum pada saat ditimpa musibah, tersenyum juga pada saat kita diuji kemewahan, maka kita sudah sampai ke tingkat ma'rifah yang lebih tinggi. Makin jauh jarak pembedaan antara musibah atau penderitaan dan kenikmatan, maka semakin dangkal iman kita, Bapak Ibu. Ini aksioma ini. Semakin jauh jarak pembedaan kita terhadap kenikmatan dan penderitaan, maka iman kita makin lemah. Tapi semakin dekat jarak antara kenikmatan dan penderitaan, maka ma'rifah kita lebih tinggi. Ya. Jika ditimpa musibah, sabar. Jika diuji kemewahan, syukur. Jadi ini dua sayap kehidupan ini yang menerbangkan orang ke langit. Diuji kemewahan, syukur. Diuji penderitaan, sabar. Banyak orang pintar bersabar, tapi tidak pintar bersyukur. Ada juga sebaliknya, hanya pintar bersyukur, tapi tidak pintar diuji dengan
musibah, penderitaan. Nah, inilah puncak ma'rifah. Jadi jika kita sudah berada pada posisi kenikmatan dan penderitaan itu seperti satu mata uang yang memiliki dua sisi, hari ini kita tersenyum, besok kita menangis, lusa kita ketawa lagi, besoknya lagi menangis. Itu dunia kita sekarang. Selama kita masih membedakan secara diametrikal antara kenikmatan dan penderitaan secara ekstrim, itu kita belum menjadi penempuh kesejatian siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Jalannya orang yang diberi nikmat, siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang maghdub. Apa itu maghdub? Dimurkai, fluktuatif. Al-maghdub itu kan fluktuatif. Jika diuji kemewahan, mabuk di atas. Tapi jika diuji penderitaan, menjerit dia di bawah. Itu tidak matang spiritualnya orang itu. Jika diuji kemewahan, mabuk, diuji penderitaan itu menjerit, teler di bawah, itu bukan orang-orang yang sukses menjalani kematangan spiritualnya. Waladhalin, orang zigzag. Dia ke A menjadi orang A, dia ke B menjadi orang B. Aku kan dari dulu pendukung Anda, bapak saya dulu. Tapi begitu ke B, oh kita mah istiqamah pada abang, kita nggak pernah kemana-mana. Jadi orang ini bunglong, kiri kanan, itu juga nggak bisa mengantarkan ke ujung. Itu bukan siratal mustaqim yang fluktuatif, bukan siratal mustaqim itu yang zigzag. Siratal mustaqim itu matang emosinya pada saat diuji penderitaan, matang emosinya pada saat diuji kemewahan, matang emosinya pada saat berhadapan dengan musuh, matang emosinya pada saat berhadapan dengan kolega. Dia memiliki dirinya sendiri. Inilah penempuh siratal mustaqim. Pertanyaan kita, apakah kita sudah menempuh siratal mustaqim? Selama kita masih sangat sensitif, gampang tersinggung, gampang menjerit pada saat kena musibah, atau mabuk pada saat dipromosi karir jabatan dapat rezeki, maka itu kita masih berada pada spiritual childish, kekanak-kanakan secara spiritual. Itu bukan penempuh siratal mustaqim. Maka kualitas keimanan kita harus naik. Apakah kita makam ta'abud only, atau sudah makam yaraka, makam ka'ana, makam anak, makam lam takun, makam terahu, puncaknya makam ittihad. Aku sudah melihat engkau lagi ya Allah, karena aku sudah menjadi engkau. Selama masih ada melihat sesuatu, berarti ada dua objek di situ, ada dua subjek. Ada objek yang dilihat, ada subjek yang melihat. Nah, kalau kita mampu menyatukan antara subjek dan objek menjadi satu kesatuan, itulah la ilaha illallah. There is no existence without you and only you. Tidak ada yang mengada selain hanya engkau. La maujud illallah, tidak ada yang mengada selain hanya engkau. Nah, jika sudah seperti ini, al-abid wal ma'bud wahid, kita sudah mati di situ. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inti kemanusiaan kita itu adalah roh sudah kembali menyatu dengan Tuhan. Tak terpisahkan, tak terbedakan. Mana al-abid, mana al-ma'bud. Menjadi satu kesatuan utuh. Itu cita-cita kita. Inna lillah, kita dari sana, turun ke bawah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita kembalikan diri kita menjadi dia. Ya kan? Nah, kalau sudah seperti itu, selamat tinggal penderitaan. Selamat tinggal kekecewaan. Selamat tinggal rasa sakit. Yang kita rasakan tersenyum menghadapi, menjalani kehidupan ini. Semuanya ini adalah Asmaul Husna. Itulah hakikat Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Pak Kiai, terima kasih atas ilmu-ilmunya, ini luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa step demi step naik dari makom ke makom ya, sehingga minimal makom apa nih Prof,
kami yang awam nih, minimal naik ke makam mana nih, Prof? Makam 4 lah, Anda. Itu maksimum itu kita awam nih. Tapi insya Allah, siapa tahu Bapak Ibu di antara kita di sini sudah ada yang menghayati. Atau fluktuatif, masih Ya, betul. malam Jumat naik ke atas, tapi malam Minggu turun lagi ke bawah. Benar, Prof. Memang saya pun merasakan seperti itu, kadang-kadang di 1 gitu, kadang-kadang di 4, di 3, di 2 gitu ya. Nah, ada kalau ada yang seperti ini, ada yang bertanya juga tadi, saya simpul saja pertanyaannya. Ya. Prof, kalau misalnya kita sholat, kita ibadah, tapi bukan kewajiban gitu, tapi ibadahnya karena marah gitu. Nah, itu gimana tuh, Prof? Ya, sama aja, Mas. Itu ibadah terpaksa namanya. Ibadah yang enjoyable ya. Kita betul-betul enjoy, itu yang disebut dengan ahlul ibadah. Nah, pertanyaan kita paling basic, apakah kita masih ahlul ta'ah atau ahlul ibadah? Kalau kita terbebani ibadah, itu ahlul ta'ah. Tapi kalau kita merasa enjoy, memang nunggu-nunggu ibadah itu, maka itu kita menjadi ahlul ibadah. Kebanyakan kita itu kadang-kadang ahlul ta'ah, kadang-kadang ahlul ibadah. Sesekali naik, ya kalau Ramadan itu kita ahlul ibadah. Keluar Ramadan lagi ahlul ta'ah. Jangan-jangan turun ke preman kadang-kadang. Jadi minus itu, makomnya minus. Ya. Jadi dalam artian ibadah ini juga ibadah dalam bekerja gitu, Prof. Misalnya bekerja menjadi seorang dokter atau apakah itu, namun ketika bekerja ada rasa marah gitu, tidak ikhlas karena Allah, berarti itu di bawah itu minusnya ya. Iya. Baik, Prof, karena waktu juga yang membatasi kita dan Oke, Adinda begini, saya mohon maaf ya karena ternyata harus ada ke Lemhanas ini jam siap 15, jadi mungkin tanya jawabnya kita pending pada pertemuan yang akan datang. siap Prof. Ya, makasih. Baik, Prof, mohon ditutup dengan doa untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini terlalu singkat ya, kalau di tempat jalan lain itu mungkin ini bisa 5 pertemuan, ini menjadi 1 pertemuan, karena saya anggap jamaah ESK itu adalah cerdas ya, sudah speednya tinggi ya, belajar spiritual, karena itu enak sekali berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian, sambung rasanya sangat cepat ya. Semoga Allah memberkati kita semuanya, dan semoga guru kita Pak Ari Ginanjar juga dianugerahkan kesehatan beserta seluruh pendukung-pendukung dan perangkatnya. Dan Bapak Ibu sekalian, tetaplah istiqamah pada jalan kebenaran yang kita rintis selama ini. Insya Allah serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala menancapkan diri kita di dalam rel kebenaran ini. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'at. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdiika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nafad. Narju rahmataka wa nakhsha adzabak in adzabaka al-jidda bil kufari mutlaq. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, tancapkanlah kebenaran ini di dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga kami tidak gampang tergoyahkan oleh kekuatan apapun dari luar kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semuanya yang ada di sini maupun sahabat-sahabat kami yang tidak sempat mengikuti ini ya, dalam keadaan sedang mencari jalan husnul khatimah. Ya Allah, pada akhirnya kami serahkan diri ini sepenuhnya kepadamu ya Allah. Bimbinglah, tuntunlah kami semuanya, agar nanti insya Allah di akhirat kami bisa dimasukkan dalam satu kloter yang sama, yang aku panggil ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma taqabbal du'ana rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof, atas kajian yang diberikan, ilmu-ilmu yang diberikan pada kami pada pagi hari ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kembali di bulan selanjutnya. Semoga Prof senantiasa sehat, penuh rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
Bapak dan Ibu, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, kita bacakan Al-Fatihah untuk Prof.